Meski saya berteman dengan Permadi Arya atau kita kenal dengan nama parodinya Abu Janda, video ini bukan saya buat dalam rangka membela dia, tapi saya ingin mencoba mendudukan masalah hukum yang sebenarnya. Abu Janda kemarin dilaporkan oleh Ketua Umum DPP KNPI ke Bareskrim. Yang dilaporkan adalah tweet Abu Janda yang dinilai rasis kepada Natalius Pigai dengan kata, "Sudah selesai evolusi kau." Kata-kata sudah selesai evolusi ini yang kemudian dikaitkan dengan rasisme karena dianggap menghina fisik Natalius Pigai. Pigai sendiri pinter. Dia membawa kata-kata yang dianggap penghinaan itu ke wilayah SARA. Sepertinya Pigai ingin mengulang kasus kerusuhan di Manokwari bulan Agustus 2019 lalu. Karena kata-kata monyet yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Waktu itu 13 orang aliansi mahasiswa Papua pendukung Papua Merdeka bentrok dengan warga Surabaya. Nah, saat bentrok itulah keluar kata-kata monyet dari salah seorang warga Surabaya sebagai bentuk kekesalan. Makian monyet ini kemudian dibesarkan skalanya oleh kelompok pendukung Papua Merdeka sebagai bentuk rasisme. Benny Wenda dan Veronica Koman menyiram bensin sehingga akhirnya terjadilah kerusuhan di Manokwari. Untungnya kerusuhan itu tidak membesar dan polisi berhasil menangani situasi. Papua masih aman sampai sekarang. Isu rasisme memang sedang dibangun oleh kelompok pendukung Papua Merdeka. Isu rasisme ini diperkuat oleh negara kecil yang hanya seluas 12 km atau sebesar Pulau Maluku saja yang bernama Vanuatu. Vanuatu berulang kali menyatakan di sidang PBB kalau ras Papua tidak mewakili ras umum di Indonesia karena ras Papua adalah ras Melanesia. Jadi Papua punya hak untuk memisahkan diri dari Indonesia. Tentu Vanuatu nggak akan pernah berani ngomong begitu kalau nggak didukung oleh negara maju. Seperti kita tahu, pisahnya Timor Leste dari Indonesia karena campur tangan Australia yang sangat kuat di sana. Papua sendiri adalah daerah yang kaya sekali dengan sumber daya alam. Di sana ada tambang Freeport yang mengelola tambang emas terbesar di dunia. Jelaslah banyak negara yang ngiler dan berusaha Papua lepas dari Indonesia supaya mereka yang bisa mengelola tambang emas di sana. Karena segala macam cara untuk memisahkan Papua nggak berhasil, akhirnya mereka memakai isu rasisme supaya warga Papua memberontak dan memisahkan diri dari Indonesia. Inilah narasi yang sedang dimainkan oleh mereka sekarang dengan komandannya negara Vanuatu yang jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan Papua. Apalagi kalau dibandingkan dengan Indonesia, nyempil kayak upil. Sampai di sini sudah paham kan? Oke, kita teruskan. Natalius Pigai, kalau kita lihat apa yang dilakukannya beberapa waktu ini, memang sedang memancing-mancing supaya ada pernyataan rasis seperti kata monyet yang sudah terjadi. Dan dia akan memperluas makian ke dirinya pribadi itu ke wilayah SARA. Hampir saja dia berhasil ketika seseorang bernama Ambrosius Nababan menyandingkan fotonya Pigai dengan gorila. Untung polisi bergerak cepat dengan menangkap Nababan sehingga isu SARA tidak berhasil digoreng besar-besaran. Pigai gagal dalam misinya. Dia cuma dapat ikan teri doang padahal berharap dapat paus raksasa. Nah, kasus Abu Janda ini adalah misi kedua. Pigai berhasil menjerat kembali orang yang sedang emosi ke dirinya. Jebakan Batman Pigai memakan korban baru. Dan ini bagus untuk dibesarkan karena Abu Janda punya follower di media sosial yang jauh lebih banyak dari Nababan. Jadi beritanya sudah pasti bisa besar. Dan Pigai seperti biasa bertingkah seperti orang alim dengan bilang ke media-media bahwa dia tidak akan melaporkan orang-orang yang membulinya. Tapi Pigai terus-menerus mengarahkan tweetnya Abu Janda itu ke arah rasisme supaya masyarakat Papua terpantik untuk membuat kerusuhan yang sama seperti tahun 2019 lalu. Dan di satu sisi dia meminjam tangan orang lain untuk melaporkan Abu Janda ke polisi. Gayung pun bersambut. Ketua DPP KNPI yang sedang cari panggung supaya namanya besar dan dikenal dan bisa dimanfaatkan untuk karir politiknya dia, melihat situasi ini sebagai amunisi yang sangat bagus.
Dia langsung dengan gagah perkasa melapor ke Bareskrim dengan tuduhan bahwa Abu Janda sudah menyebarkan kebencian atas nama Sara. Kamera media pun langsung mengarah kepada dia dan ketua DPP KNPI itu menikmati sorotan yang sejak lama dia idam-idamkan. Akhirnya orang kenal saya juga. Begitu mungkin kata dia dalam hatinya. Saya sendiri secara pribadi gak pernah setuju dengan apapun yang bersifat menyinggung Sara. Saya juga tidak suka dengan tweet kasar dari Abu Janda ke Natalius Pigai. Itu gak elegan buat saya. Tapi antara rasa tidak suka dan fakta hukum itu berbeda. Hukum punya bahasa sendiri yang tidak pakai perasaan, tetapi bukti yang kuat. Dan saya rasa meski berhasil menjebak Abu Janda ke pertarungan isu rasisme, tetapi Natalius Pigai dan si ketua itu kurang pintar rupanya. Di mana kurang pintarnya? Saya kasih tahu ya. Pertama, mereka menuntut Abu Janda atas pernyataan rasisme karena kata-kata sudah selesai evolusi itu. Meski kata-kata itu dianggap kasar, tetapi secara hukum kata itu tidak ada unsur rasisme sedikit pun. Kenapa? Karena memang seluruh makhluk hidup ini belum selesai berevolusi. Evolusi adalah perubahan bertahap. Pigai belum, Permadi belum, kita semua juga belum selesai berevolusi. Jadi yang salahnya di mana? Yang kedua, kata evolusi itu multitafsir. Bisa evolusi pemikiran, bisa evolusi pandangan, dan tidak selalu berarti evolusi fisik. Unsur hukumnya sangat lemah dan seharusnya tidak bisa diperkarakan. Ketiga, ini yang paling lucu. Yang dihina Pigai, kenapa si ketua KNPI itu yang melapor? Urusan apa sih ketua KNPI itu melaporkan perbuatan rasisme terhadap pribadi Pigai? Apa dia kuasa hukumnya atau saudara kandungnya? Kalau si ketua KNPI itu tidak bisa membuktikan hubungannya dengan Pigai, ya laporan itu sudah pasti ditolak. Harusnya yang melaporkan adalah Pigai sendiri. Kan dia yang punya masalah merasa dihina secara pribadi. Dari bukti-bukti hukum yang lemah ini, saya merasa laporan mereka ke polisi itu akan mentah seperti biasa. Abu Janda akan memakai kelemahan itu sebagai serangan balik. Bisa saja si ketua KNPI yang melaporkan dia dilaporkan balik karena pencemaran nama baik. Si ketua itu yang malah masuk penjara, bukan Abu Janda. Dari sini kita belajar bahwa tidak boleh sembarangan melaporkan seseorang hanya karena kita tidak suka. Pasal-pasalnya harus kuat dan relevan. Jangan pernah kasih celah. Kalau nanti nggak terbukti, Anda bisa punya masalah besar. Dilaporkan balik oleh orang yang Anda laporkan ke polisi. Saya sendiri kenyang dengan model pelaporan begitu. Entah sudah ke berapa puluh kali ya saya dilaporkan. Mulai dari kasus terbunuhnya supporter Persija sampai kasus di Tasikmalaya. Mereka tidak punya bukti kuat sebenarnya. Asal melaporkan ke polisi saja. Dan polanya mereka selalu sama. Ketika ternyata laporan mereka ditolak atau tidak diproses, supaya nggak malu-maluin, mereka jumpa pers di media. Terus bilang, saya dipelihara rezim lah, hukum tidak berpihak lah, dan segala macam perkataan. Tapi tidak ada satupun kata-kata dari mereka yang mengakui bahwa maaf, ternyata laporan kami tidak memenuhi bukti hukum. Gak gentle memang mereka itu. Ada lagi cara mereka yang saya kenal banget. Ketika akhirnya tahu kalau bukti hukum mereka lemah, mereka kemudian bermain opini publik. Kalau di media sosial, mereka bayar buzzer untuk trendingkan tangkap Denny Siregar. Di dunia nyata beda lagi. Mereka biasanya demo terus-menerus di kantor polisi supaya polisi merasa tertekan dan memproses laporan mereka. Mereka terinspirasi Pilgub DKI 2017 ketika tekanan massa besar berhasil memenjarakan Ahok yang sebenarnya juga tidak bersalah menista agama. Tetapi karena khawatir jumlah massa yang ribuan itu membuat kerusuhan, maka memenjarakan Ahok adalah kerugian yang paling sedikit. Ahok dipenjara karena opini publik dan tekanan massa, bukan murni karena kesalahan dia. Cara-cara jadul dan out of date ini masih mereka pakai sekarang. Laporkan seseorang yang tidak mereka sukai,
desak polisi pakai penggiringan opini publik atau tekanan massa. Kemudian kalau ternyata laporan mereka tidak terbukti, bikin pernyataan beramai-ramai kalau rezim ini rusak, polisi nggak netral, buzzer dilindungi istana, dan segala macam cara untuk menutup kemaluan mereka. Paham kan sudah cara-cara mereka? Kita seruput dulu kopinya. Markiplor, mari kita lapor. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.